Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran agama Hindu hari ini. Ya, semoga Ibu jumpai kalian semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun ya. Pesan Bu Made tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan, karena walau bagaimanapun kita masih berada pada situasi pandemi COVID-19. Baik anak-anak, supaya lancar pembelajaran kita hari ini, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yonama Swaha. Pranayama. Karusodana. Om Sodamam Swahu. Om Ati Sodamam Swahu. Om Waktra Sudayo Namo Namah. Om Karna Sudayo Namo Namah. Sikap Amustikarana. Doa belajar mulai. Om Purwe Jato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Stapa Soda Tistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Iestam Dewasca Sarwa Amritna Sakama. Om Santi 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 Om. Baik anak-anakku semuanya ya. Hari ini kita akan membahas materi daripada kelas 10, yaitu tentang wariga. Mungkin kalian pernah mendengar apa sih wariga itu ya. Jadi dalam ajaran agama Hindu, umat Hindu terutama ini sering sekali membicarakan tentang wariga. Bahkan wariga ini memiliki peranan yang penting sekali ketika umat Hindu mengadakan suatu kegiatan upacara agama. Ya, baik anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian wariga, kemudian siswa mampu menguraikan hakikat wariga, dan yang ketiga, siswa mampu menentukan wariga. Mungkin itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita untuk hari. Iya, baiklah anak-anakku, hari ini materi kita tentang wariga ya. Wariga ini sangat penting sekali untuk kalian ketahui bersama ya, bahwasannya wariga itu kalau dalam bahasa Bali jika ditinjau dari segi sejarah bahasa ya, memiliki hubungan genetik dengan bahasa Sanskerta dan Jawa kuno anak-anak ya. Dalam bahasa Sanskerta dikenal sebuah kata wara itu yang artinya terbaik, berharga, kemudian terbaik di antara, lebih baik daripada. Kata wara dalam bahasa Sanskerta kemudian menjadi wara dalam bahasa Jawa kuno yang berarti pilihan, harapan, anugerah, hadiah, kemurahan hati, terpilih, berharga, bernilai, terbaik, paling unggul di antara. Nah itu artinya kalau kita lihat kata wara ya dalam bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Jawa kuno anak-anak juga dikenal kata wara yang memakai ada dirganya ya. A panjang. A panjang. Ini mempunyai arti waktu yang telah tetap untuk sesuatu. Nah ini artinya. Jadi kalau ada kata a dirga itu panjang, mempunyai arti waktu yang telah ditetapkan untuk sesuatu. Wariga anak-anak ya. Kata wariga itu sering dikaitkan dengan padewasan. Padewasan itu apa? Nah kalau kita lihat padewasan itu berasal dari kata dewasa, mendapat awalan pa dan akhiran an menjadi padewasan. Nah dewasa itu artinya hari pilihan, hari baik. Dewasa kalau bahasa Bali ya. Padewasan itu berarti ilmu tentang hari yang baik. Dewasa ayu artinya hari yang baik untuk melaksanakan sesuatu. Jadi karena kita sebagai umat Hindu maka kita percaya bahwa dalam dunia ini ada hari baik, ada hari buruk. Apakah semuanya hari buruk? Tidak juga ya. Jadi ini kita kembalikan lagi ke Ide Sang Yang Widiwasa bahwasannya kenapa umat Hindu itu ada ajaran warigonya ini lebih pentingnya itu supaya umat Hindu mengerti, memahami kapan sebenarnya harus melakukan sesuatu. Supaya apa? Ketika kita melakukan sesuatu itu benar-benar yang namanya berhasil begitu ya, tidak sia-sia. Nah, ini perlu mengetahui hal ini. Nah, kemudian selanjutnya kata diwasa dalam bahasa Sanskerta itu berasal dari kata div, artinya sinar. Dari kata div lalu menjadi diwasa yang berarti sorga, langit, hari. Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa kiranya kata diwasa itulah mengalami peluluhan pengucapan menjadi kata dewasa yang berarti hari pilihan atau hari yang baik. Berdasarkan dua konsep pengertian dewasa tersebut dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah hari pilihan atau hari yang baik. Nah ya,
Jadi dewasa itu adalah hari pilihan atau hari yang baik. Bagaimana kita bisa memilih hari yang terbaik kalau kita melaksanakan sesuatu yang berharga, apalagi kita melaksanakan yang namanya kegiatan. Ya, kita nggak mau kan kegiatan kita tuh sia-sia, kegiatan kita tuh tidak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, maka setiap kita melakukan kegiatan haruslah disesuaikan dengan hari baik. Menurut Sarasa Muscaya anak-anak ya, buku 183 ya, ini disebutkan di sini. Kita langsung aja ke terjemahannya. Kalau kita lihat di sini ayanuca yadatai wadaci timuket cuca chandra suryo paragija yuwaca tadakwawa. Ini artinya apa? Inilah perincian waktu yang baik. Ada yang disebut daksinayana, waktu matahari bergerak ke arah selatan. Ada yang disebut utarayana, waktu matahari bergerak ke arah utara dari Khatulistiwa. Ada yang dinamakan sada sitimuka, yaitu pada saat terjadinya gerhana bulan atau matahari. Wisuwakala, yaitu matahari tepat di Khatulistiwa. Adapun pemberian dana berupa benda pada waktu yang demikian itu sangat besar sekali pahalanya. Nah, ini berdasarkan Sarasa Muscaya 183. Anak-anak, kalau kita simpulkan daripada Sarasa Muscaya 183 ini ya, bahwa dalam melaksanakan yang namanya kegiatan, apalagi yang namanya upacara, ada perincian waktu yang baik ya. Ada yang disebut daksinayana, ada yang disebut dengan utarayana, ada yang disebut dengan wiswakala, dan ada yang disebut dengan sada sitimuka. Nah, ini perincian hari yang baik. Ini harus kita pahami bersama. Berdasarkan Warigo Gemet anak-anak ya, kalau kita lihat lontar Warigo Gemet, ini bunyinya begini. Keberadaan sang wiku atau pendeta yang telah mengetahui ajaran Warigo Gemet, wa artinya terang, ri artinya puncak, ga artinya wadak. Inilah wadak yang tak nyata, tanpa memiliki kehendak, baik dan buruk dari sesama manusia. Ia telah mumpuni dalam analisis. Ia telah disucikan, terbebas dan dari cita-cita. Nah, ini berdasarkan Warigo Gemet. Berdasarkan keterangan lontar Warigo Gemet, kata Warigo itu berarti wa terang, ri puncak, dan ga itu artinya wadak. Secara harfiah menurut teks Warigo Gemet, kata wariga berarti wadak untuk mencapai puncak yang terang. Selanjutnya dalam Kamus Bahasa Bali lumrah oleh J. Kersen S.V.D. ya, dikenal kata wara yang berarti hari dan wariga yang berarti ajaran tentang dewasa atau dewasa, yaitu baik atau buruknya hari untuk melakukan sesuatu. Nah, ini berdasarkan Warigo Gemet ya. Nah, kita lihat sekarang hakikat warigo itu seperti apa anak-anak. Kalau kita tadi lihat pengertian warigo berdasarkan lontar-lontar ya. Hakikat warigo itu bagian dari ilmu astronomi dalam Wedanga ya, bertujuan untuk melengkapi Weda ya. Jadi ilmu astronomi itu ada dalam Wedanga anak-anak. Wedanga itu bagian dari Weda Semerti ya, dimana dengan adanya ilmu astronomi ini bertujuan untuk melengkapi Weda dan juga bertujuan untuk melengkapi tata laksana agama ya. Pelengkap dalam ilmu agama yang bertujuan untuk memberikan ukuran atau pedoman dalam mencari dewasa. Nah, bertujuan memberikan rambu-rambu kemungkinan-kemungkinan pengaruh baik buruk dari terhadap berbagai usaha manusia. Nah, ini hakikat daripada wariga. Kalau kita lihat anak-anak, baik buruk hari itu mempunyai akibat terhadap nilai hasil dan guna suatu perbuatan. Kenapa umat Hindu memilih hari yang baik? Perlu memahami daripada warigo ya, ini tujuannya ya. Melihat cocok atau tidak cocoknya perjodohan oleh karena pembawaan dari pengaruh kelahiran yang membawa sifat tertentu kepada seseorang. Melihat cocok atau tidaknya mulai membangun, membuat pondasi, mengatapi rumah, pindah rumah dan sebagainya. Melihat baik atau tidaknya untuk melakukan upacara ngaben atau atiwa-tiwa. Melihat baik atau tidaknya untuk melakukan segala macam upacara kesucian yang ditujukan kepada dewa-dewa. Melihat baik tidaknya untuk melakukan kegiatan termasuk bidang pertanian dan lain-lainnya. Nah, ini baik buruk hari mempunyai akibat terhadap nilai hasil dan guna suatu perbuatan. Maka perlu sebagai umat Hindu memahami ajaran warigo ini, sehingga ketika kita melaksanakan suatu proses kegiatan
bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang pastinya menjadi tujuan kita bersama. Tujuan warige anak-anak, kalau kita lihat tujuan warige di sini ya, yang pertama memberi ukuran atau pedoman yang perlu dilakukan oleh orang yang akan melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan ajaran agama Hindu dengan harapan bisa berhasil dengan baik. Untuk memberi penjelasan tentang berbagai kemungkinan akibat yang timbul akibat pemilihan hari yang dipilih sehingga memberikan alternatif lain yang akan dipilih. Kemudian sebagai suplemen dalam mempelajari Weda dan agama Hindu sehingga dalam menjalankan ajarannya bisa dilaksanakan secara tepat sesuai pengaruh waktu dan planet-planet yang berpengaruh pada waktu-waktu tertentu. Nah ini yang menjadi tujuan daripada ajaran Warige. Kita lihat anak-anak, bagaimana kita menentukan Warige. Ketika kita menentukan Warige, ada 5 hal yang menjadi pedoman yang harus kita pahami bersama. Kalau kita belum memahami yang namanya 5 hal ini, kita belum bisa menentukan yang namanya Warige. Jadi ada 5 hal yang perlu kita pahami bersama untuk bisa menentukan Warige. Yang pertama adalah wewaran, ya. Kemudian ada wuku, ada penanggal panglong, ada sasih, ada dawuh. Ya. Wewaran, wuku, penanggal panglong, sasih, dawuh. Nah ini 5 hal yang patut kita jadikan pedoman ketika menentukan yang namanya Warige. Kita lihat dawuh. Apa itu dawuh? Dawuh itu sama dengan waktu atau jam. Ya, pergantian hari menurut Hindu mulai matahari terbit, jadi jam 5.30 itu sudah matahari terbit, sudah termasuk jam dawuh. Nah jenisnya dawuh ini ada yang namanya dawuh sekaranti. Ini 12 jam berbanding 5 sama dengan 2 jam 24 menit. Ada yang namanya panca dawuh. Perhitungan hari itu dibagi 5 berlaku untuk siang dan malam. Jadi 12 jam berbanding 5 ya. Sama dengan 2 jam 24 menit. Nah ini dawuh itu jam, waktu. Kemudian asta dawuh. Ini 1 hari dibagi 8, berarti 12 jam. Dibagi 8 sama dengan 1 jam 30 menit. Kemudian dawuh kutika 5, manut tanggal panglong. Ini artinya perhitungan dibagi 5, manut tanggal panglong. Kemudian ada dawuh inti anak-anak. Ini saringan waktu pertemuan antara panca dawuh dan asta dawuh. Nah ini jenis-jenis daripada dawuh. Kemudian penanggal panglong. Penanggal itu sesudah tilem, sering disebut dengan sukla paksa. Kalau panglong itu sesudah purnama, disebut dengan kresna paksa. Ya, maka penanggal itu sesudah tilem, berarti dia akan menuju terang, menuju purnama. 15 harinya menuju purnama. Kalau panglong sesudah purnama, disebut dengan kresna paksa, berarti apa? Menuju kepada tilem. Nah itu 15 hari menuju kepada tilem. Ini penanggal panglong. Wewaran. Nah ini, wewaran adalah hari-hari yaitu perwujudan atau simbolis dari benda-benda alam yang disebut dengan Brahmanda. Umat Hindu diajarkan untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Waktu punya pengaruh besar terhadap alam beserta isinya. Hala hayuning dewasa, itu artinya hari, baik buruknya hari. Hala hayuning dewasa, baik buruknya hari. Nah ini wewaran ya. Nah kemudian redite. Dalam wewaran yang diajarkan ada redite. Redite itu minggu, simbolis dari dewa matahari. Panasnya 6000 Celcius. Bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, Saturnus menjadi peringatan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Wariga dewasa baik buruknya hari atau dewasa hayu. Wewaran. Nah ini, berapa kita punya wewaran anak-anak? Kita lihat dulu, ada ekawara, berarti luang. Ekawara ngarang luang. Dwi wara ngerang mengepepet. Tri wara ngarang pasah beteng kajeng. Catur wara ngarang Sri Laba Jaya Mandala. Pancawara ngarang umanis paingpon wagi kliwon. Sadwara ngarang tungleh aryang urukum paniron was maulunnya harus hafalan anak ya. Eka berarti 1, Dwi 2, Tri 3, maka ada 3. Eka 1 luang, Dwi 2 mengepet,
Tri 3, pasah, beteng, kajeng. Dan begitu selanjutnya. Kita lihat setelah sadwara apa? Nah ini ada saptawara. Saptawara berarti 7 hari. Nama-nama hari ada 7. Redite, Soma, Anggara, Buddha, Wrespati, Sukro, Saniscaro. Redite Minggu, Soma Senin, Anggara Selasa, Buddha Rabu, Wrespati Kamis, Sukra Jumat, dan Saniscaro Sabtu. Astawara, Sri Indra Guru Yama Ludra Brahma Kala Uma. Sangawara ngarang dangu jangur gigis nohan ogan erangan urungan tulus dadi. Dasawara ngarang pandita pati suka duka Sri Manoh Manusa Raja Dewa Raksasa. Nah itu. Jadi ada yang namanya 10 pewaran yang harus kalian pahami. Bahkan ini harus dihafalin anak-anak ya supaya hafal. Karena ini walau bagaimanapun bisa dipakai pedoman untuk menentukan hari baik dan hari buruk. Kita lihat sifat-sifat pewaran anak-anak. Ekawara, luang berarti tunggal atau kosong. Dwiwara, menge pepet. Menge artinya terbuka, pepet artinya tertutup. Triwara, pasah, beteng, kajeng. Pasah itu dora artinya tersisih. Beteng itu waya artinya makmur. Kajeng itu biantara artinya tekanan tajam. Caturwara, Sri artinya kemakmuran. Laba artinya berhasil. Jaya artinya kemenangan. Mandala artinya sekitar, mencapai kemakmuran. Nah ini. Pancawara, umanis artinya rasa. Paing artinya cipta. Pon artinya idep. Wage artinya angen. Kliwon artinya budi. Sadwara, tungleh artinya tak kekal. Aryang kurus. Urukung punah. Paniron gemuk. Was itu kuat. Maulu membiak. Saptawara, redite. Soca, semua yang beruas. Soma, bungkah, umbi. Anggara, godong, sayur. Budo, kembang, bunga. Wrespati, wijo, biji. Sukra, woh, buah. Saniscara, pager, turus. Maksudnya bagaimana? Redite hari Minggu itu semua yang beruas. Cocok untuk menanam tanaman yang beruas. Apa contohnya? Padi. Kemudian bambu, tebu ya. Soma, Senin, semua yang bungkah, berumbi. Apa ubi-ubian. Ya. Anggara, Selasa, godong, sayur, berarti semua yang jenis sayuran. Daun. Budo, kembang, bunga, berarti bunga. Wrespati itu kemis, biji-bijian. Sukro, Jumat, woh, itu buah. Saniscara, pager, turus. Nah ini maksud daripada jenis-jenis pewaran tadi. Astawara, Sri berarti makmur, pengatur. Indra, indah, penggerak. Guru, tuntunan, penuntun. Yama, adil atau peradilan. Ludra, peleburan. Brahma, pencipta. Kala, nilai. Uma, pemelihara atau peneliti. Sangawara, dangu antara terang dan gelap. Jangur antara jadi dan batal. Gigis, sederhana. Nohan, gembira. Ogan, bingung. Erangan, dendam. Urungan, batal. Tulus, langsung. Dadi, jadi. Nah itu. Kemudian yang terakhir ada dasawara. Ya. Pandita, bijaksana. Kalau pandita kan pendeta pasti bijaksana. Pati, tegas atau dinamis. Suka, gembira atau periang. Duka, mudah tersinggung tapi jiwanya seni. Sri, kewanitaan. Perasaan halus. Manu, selalu taat, menurut. Manusia mempunyai rasa sosial. Raja mempunyai jiwa kepemimpinan. Dewa mempunyai budi luhur. Raksasa mempunyai jiwa keras dengan tidak melalui pertimbangan. Nah ini dasawara anak-anak. Kita lihat sekarang wuku. Apa itu wuku? Wuku itu simbolis dari benda-benda alam di ruang angkasa. Mitosnya cerita Watu Gunung. Ada 30 raja yang menjadi nama-nama wuku. Satu wuku lamanya 7 hari. Nah ini wuku ya. Ada 30 wuku harus hafal anak-anak. Sinto landep ukir kulantir tolo gumrak wariga warigadean. Sinto Dewi Sinta Kasih, landep Dewi Sanjiwartia, ukir Raja Giriswara, kulantir Raja Kuladewa, tolu Raja Talu, gumrak Raja Merebana, warigo Raja Waksaya, warigadean Raja Wariwisaya. Nah, ini kemudian Julung Wangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Medang, Sio, Pujut, Pahang. Ya. Klurut, Merakih, Tambir, Medangkungan, Matal, Uye, Menail, Prang Bakat. Ya. Balo, Ugu, Wayang, Klau, Dukut, Watu, Gunung. Nah ini disebut dengan wuku. Jadi jumlahnya ada 30. Ya. Harus hafal wuku. Nah ini 5 hal
atau 5 pedoman yang kita harus pahami untuk menentukan yang namanya warigo ya. Warigo itu ya ada wuku, kemudian ada dawo ya, ada sasi, waran. Nah ini perlu kita pahami bersama. Nah ketika kita menentukan waran itu juga ada rumus-rumusnya ya. Bagaimana rumusnya nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu pertemuan kita kali ini ya tentang pengertian hakikat dan cara menentukan warigo. Nanti kedepannya kita akan lanjut lagi untuk materi warigo ini ya. Jadi di sini dapat Ibu simpulkan bahwasannya sebagai umat Hindu penting sekali memahami atau mengetahui ajaran warigo. Karena walau bagaimanapun umat Hindu banyak sekali memiliki yang namanya kegiatan terutama upacara. Maka ketika umat Hindu melakukan suatu kegiatan maka tujuannya umat Hindu melakukan kegiatan dengan berjalan lancar. Maka itu perlu mengetahui yang namanya warigo, hari baik ya. Karena ini sangat menentukan daripada proses berhasilnya suatu kegiatan yang dilakukan. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.